Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga masih semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang ide pokok, kalimat utama, dan juga kalimat penjelas. Siapkan buku dan pensil kalian ya. Ide pokok atau yang disebut dengan gagasan utama, pengertiannya adalah inti atau dasar permasalahan. Sedangkan cara menentukan ide pokok adalah membaca dengan sesama secara keseluruhan suatu teks atau paragraf. Kemudian letak ide pokok terletak di kalimat utama. Sedangkan fungsi dari ide pokok adalah untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis. Sedangkan pengertian kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Letak daripada kalimat utama ini bisa di awal paragraf, di akhir, ataupun di awal dan juga di akhir. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat penjelas atau yang biasa disebut dengan kalimat pendukung. Pengertiannya adalah kalimat yang berisi informasi tambahan untuk memperjelas lebih rinci hal yang disampaikan di kalimat utama. Setelah kita mempelajari tentang ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas, coba sama-sama kita kerjakan atau kita pahami paragraf berikut ini. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Pada paragraf berikut ini, kalimat utamanya adalah terletak di paling utama atau di awal paragraf. Nah, inti atau dasar dari permasalahan ini atau ide pokoknya adalah fungsi kaki pada serangga. Sedangkan kalimat penjelas atau kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama adalah yang ibu tandain ini. Ada warna ungu, hijau, dan juga kuning. Nah, kalimat inilah yang menjelaskan kalimat utama, yaitu 6 kakinya itu untuk bergerak. Nah, tapi ada juga yang menggunakan untuk berjalan, ada yang untuk melompat, dan juga ada yang untuk berenang. Jadi yang awal ini atau yang berwarna merah adalah kalimat utama, sedangkan yang lainnya itu adalah kalimat penjelas. Oke, setelah kita mempelajari tentang materi ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas, serta tadi juga kita sudah latihan, maka saatnya kita untuk mengerjakan soal. Nah, pada paragraf ini judulnya adalah pergerakan hewan melata. Paragrafnya isinya, ular termasuk contoh hewan melata. Ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Untuk bergerak, ular perlu mengerutkan badan dan perutnya. Hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan gerakan berkelok. Kemanapun otot perut ular tersebut dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apa ide pokok dari paragraf tersebut? Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ide pokok itu adalah terletak di kalimat utama. Kalimat utama itu bisa di awal, bisa di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Yang kedua, di mana letak kalimat utama dari paragraf di atas? Nah, tadi ya, bisa di awal, di tengah, di akhir, ataupun di awal dan juga di akhir. Yang ketiga, tuliskan kalimat penjelas yang terdapat dalam paragraf tersebut. Jadi kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama.
Itulah tadi materi kita pada hari ini, yaitu tentang ide pokok, kalimat utama, dan juga kalimat penjelas pada tema 1 pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk adik-adik di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.